Nah, harga barang-barang naik tapi tidak diimbangi sama pendapatan naik. Kalau di Jakarta ya mungkin 10 juta. Punya rumah atau mungkin punya properti itu cuma khusus untuk orang-orang kaya aja. Umur berapa milenial itu punya duit minimal 2 miliar? Assalamualaikum cangcingnya Babe, jumpa lagi bersama saya Taufik Bagus Murdianto. Kali ini ada hal menarik yang mau saya bahas nih, yaitu tentang kaum milenial, kehidupan kaum milenial. Nah, untuk membahas kaum milenial, saya mengundang tokoh spesial, yaitu tokoh muda politik yang mewakili suara milenial juga. Jumpa bersama Bang Kanter Sangaji. Waduh, halo. Cangcingnya Babe. Makasih loh Bang udah mau datang ke sini. Wah, aku yang makasih nih udah diundang ya kan di ruang ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi seputar kaum milenial di ibu kota nih. Jadi gimana kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Gus? Pokoknya yang seputar kaum milenial, karena kan siap. Bang Kanter ini kan mewakili suara milenial, terutama di Jakarta Timur ya Bang. Siap, kita walaupun badan besar gini, umur masih milenial, identik. Yang penting semangatnya semangat muda terus lah pokoknya. Siap, ya. Nah, Bang Kanter Gimana? kesehariannya sibuk ngapain? Oh, saya sibuk. Pertama hampir mirip sih sama Bagus. Pertama pasti lagi ngurusin kuliah S2 ya kan, di manajemen pendidikan, terus juga ngurusin beberapa usaha, salah satunya di bidang pendidikan juga sama kayak Bagus. Yang terakhir yang ngurusin partai politik nih, karena memang ketua partai politik di tingkat kota. Sebelumnya juga saya juga salah satu sekretaris KNPI, satu-satunya KNPI di Jakarta waktu itu. Nah sekarang concernnya di 3 hal itu sih, sama terakhir mungkin jadi bapak yang baik aja lah. Wih, jadi ini sudah multi talenta sekali nih, udah pengalaman organisasinya, bapak, udah gitu Ketua partai, ya, pengurus ngurusin partai, sekolah juga. ya, masih sekolah juga, waduh, berarti nggak salah lah orang ini berkecimpung di dunia politik mewakili suara-suara terutama kaum milenial ya. Kaum kita juga. Jadi ini kaitannya tentang harga-harga naik. Iya Jadi nih. kan inflasi tiap tahun harga naik, beras harga 1 kilogram di 10 tahun lalu sama sekarang itu udah beda. Iya, tapi kalau yang mengena banget telur. Oh telur ya? Jadi isu tuh. Oh. Kemarin ada beberapa orang kan bilang ada yang 40.000 gitu. Tapi saya lihat di jalan-jalan sih masih ada yang 30.000 sih. Itu repot juga, telur sama ayam jadi isu yang kebutuhan dasar juga nih. Inflasinya agak turun naik kan, cepet banget gitu. Nah, harga barang-barang naik tapi tidak diimbangi sama pendapatannya naik. Benar. Nah, itu tuh biasanya kan di Jakarta kita punya standar gaji ada UMR Upah 4,9 juta. Betul, 4,9 juta. Menurut Bang Kanter sendiri tuh upah seharusnya ya di Jakarta itu kisaran berapa sih sebaiknya gitu? Wah, kalau bicara idealnya tuh kan sebenarnya kalau memang kita apple to apple ya, kalau nama negara tetangga aja harusnya sih kita selevel dengan KL sama Singapura. Harusnya ya. Tapi kan ternyata kan, wah kalau jangan Singapura dulu deh, sama KL aja kadang-kadang kita agak jomplang. Cuma memang waktu saya beberapa kali ke sana, kebetulan periode lalu jadi anggota DPR, parlemen di Singapura itu mengatakan kita nggak apple to apple sama Singapura. Karena apa? Negaranya lebih kecil, penduduknya lebih kecil, Jakarta jauh lebih gede. Nah itu saya terima sih sama hal itu. Cuma ya mau nggak mau kita juga mimpinya sih harus lebih ke sana ya. Supaya mungkin kalau nggak salah UMR-nya di Singapura sih sekitar 3.000 Sing ya kalau nggak salah. Itu kalau di Jakarta ya mungkin 10 juta mungkin ideal lah kali. Ya. Sekitar 10 juta berarti sekitar 2 kali lipat. 2 kali lipat dari yang ada yang hari ini gitu. Kalau ngomong gaji terus harga-harga naik, ini juga banyak yang lagi ngetren nih istilah baru. Bukan istilah baru juga sih, mungkin yang lagi didiskusiin gitu ya. Gitu, sandwich generation. Waduh, sandwich generation. Sandwich generation. Nah, itu menurut Bang Kanter sendiri sandwich generation tuh seperti apa sih? Iya, kalau sandwich generation tuh ibaratnya kalau saya artiin tuh kayak seorang individu yang tertekan dalam 2 generasi. Jadi generasi mungkin kita diidentifikasi ada yang namanya generasi
di atasnya kolonial tuh. Nah, di sama yang Gen Z gitu. Nah, yang ibaratnya baby boomer, baby boomer dengan yang tua gitu kan. Kolonial dibilangnya sama yang milenial ataupun Gen Z. Nah, milenial sandwich ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia diharapkan mengakomodir si kolonial dan mungkin Gen Z itu yang saya artikan gitu. Kayak sandwich kan diapit. Iya, betul. Di atasnya, kan, betul. Di atas dan di bawah. Ya, nah, di tengah-tengah yang itu tua dan lebih mudanya dia ditekan tuh dalam proses ininya lah, diskusinya gitu. Dia harus dituntut untuk menopang generasi yang di atas dan di bawahnya juga. Betul, justru, kita identifikasinya gitu ya kalau ngomong-ngomong. Dan ini juga kebetulan Bang, saya suka baca-baca artikel online ya. Oh iya. Nah itu menariknya ada 2 artikel online. Yang satu mengatakan bahwa perbandingan data BPS di tahun 2022 antara usia produktif versus non produktif. Yeah. Nah menggunakan rasio itu ketemulah angka sekitar 43%. Artinya apa? Setiap 100% orang yang produktif itu menanggung beban atau membiayai juga 43% orang yang tidak produktif. Nah, di artikel kedua itu dia lebih ke progresnya. Jadi ada perbandingan antara usia lansia dibandingkan dengan usia produktif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, itu menunjukkan tren kenaikan. Yang sebelumnya sekitar 14%-an menjadi sekitar 16%. Berarti naik 2% ya? Iya, jadi semakin bertambah tahun sepertinya orang yang disokong oleh orang usia produktif itu semakin banyak. Nah, jadi itu jumlah orang yang sandwich generation ini semakin banyak trennya gitu. Si sandwichnya makin banyak, yang ditanggung juga makin banyak. Betul. Gitu kan? Gitu. Ya. Belum ditambah harga-harga yang naik, pola hidup dan segala macam gitu. Iya, tuntutan ini itu kan, wah repot emang jadi sandwich. Nah, berhubung harga-harga naik, tadi kan harga makanan. Iya. Yang pasti naik, yang kedua biasanya properti. Waduh, Kalau properti udah ngomongin rumah nih. Rumah, bener. Rumah pasti makin naik, lebih fantastis lagi nih. Makin pusing, yang jelas. Makin pusing. Nah, ini antara sandwich generation dengan kepemilikan rumah dari pandangan seorang politikus muda yang mewakilkan suara ini, menyuarakan. Iya, ya mungkin gini Gus, jadi Taufik lah kita panggilnya kan. Taufik ini saya cerita, kayaknya nih kita nih umur kita nih makin bingung gitu, tinggal di Jakarta. Kalau misalkan mungkin kalau bapak ibunya mungkin punya tanahnya berlebih, ya kemungkinan dia punya properti gitu. Tapi kalau memang yang masih struggle itu memang agak sulit, ya kan? Karena kita ketahui bersama ya, tanah yang masih paling murah itu kebanyakan di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur di kawasan saya saja, walaupun saya di Duren Sawit, walaupun di situ NJOP-nya mungkin 5-6 juta, tapi harga pasaran sudah 10 juta, ya kan? Itu paling murah se Jakarta. Paling murah se Jakarta. Jadi kalau misalkan anggaplah kita mau punya tanah 100 meter, berarti kan harus punya 1 miliar. Itu baru tanah, belum bangunan, ya kan? Bayangkan dengan gaji yang tadi Bagus bilang 4.900.000, 5 juta lah anggap. Ya. Kayaknya mereka kesempatan untuk punya rumah di Jakarta itu makin pusing gitu. Makanya kebetulan dulu saya di Komisi D, memang berkaitan tentang juga perumahan juga. Itu sebenarnya kita tiap tahun dulu itu punya program, dulu ada namanya program 1 juta rumah. Nah itu artinya setiap pemerintah dan juga swasta pada umumnya itu punya kewajiban untuk membangun itu. Dulu kalau kita kenal tuh ada di kawasan Kalibata City itu. Nah itu sebenarnya untuk landed house buat, vertical housing buat kaum milenial. Sekarang ada yang namanya dulu DP 0. Ya, itu sebenarnya tujuannya untuk kaum milenial. Tapi kan kesini kan dipakainya ya mungkin juga investor, ya kan. Betul. Kita tahu bersama dan lain sebagainya. Itu kan memang nggak ada aturan yang rigid terhadap itu. Tapi menurut saya per hari ini kalau nggak salah yang rumah yang satu kamar itu sudah pasti dia harus anak muda
Terus dan juga kalau nggak salah sekitar 10 juta sih minimal keuangannya. Oh, gitu. pendapatannya. Pendapatannya. Kalau 5 juta pasti udah ketolak. Dan itu informasi yang saya dapatkan itu di websitenya itu kalau nggak salah antri 10.000 orang, Gus. Jadi kesempatannya ini si milenial yang kayak kita ini itu berlomba-lomba mau beli barangnya yang nggak ada. Ya kan? Ya pasti kan kalau misalkan orang-orang ya kenapa harus jual yang mungkin ya itu kan 300 sampai 400 juta ya. Lalu beli yang jual yang mungkin harga 1 miliar kan pasti pengembang malah lebih ke situ gitu kan. Makanya peran sertanya negara ini harus ada dalam bagaimana membuat kesempatan rumah. Jangan sampai nanti milenial nih malah ke pinggir. Ya kan? Gen Z itu malah ke pinggir gitu kan. Ya kayak kita tahu bersama gitu kayak di Tiara School kita tuh di Jonggol dulu 10 tahun yang lalu sepi banget. Betul. Sekarang ya bagus, sekarang lebih untung dibanding kita di Jakarta nih. Meludak karena memang banyak pembangunan rumah di situ. Iya, orang milenial lebih ke pinggir dibanding ke sini karena harganya udah nggak rasional gitu. Mereka 500 juta mungkin sudah punya rumah di sana, di sini belum tentu gitu. Jadi memang pusing nih jadi milenial. Bener tuh. Kalau dikategorikan namanya jadi sandwich generation. Generasi yang ditekan kemana-mana dan pusing gitu kan. Iya. Makanya butuh healing kalau anak-anak sekarang. Butuh healing, belum gaya hidup, peer pressure. Waduh. Kebutuhan jalan-jalan, menghibur diri dari stresnya. Bener. Metropolitan ya. Bener, wah itu repot itu. Berarti tadi dari pernyataan Bang Kanter nih semakin mendukung ya, ada orang bilang wah kayaknya zaman sekarang itu punya rumah atau mungkin punya properti itu cuma khusus untuk orang-orang kaya aja atau orang-orang yang mempunyai privilege gitu kasarannya. Berarti Bang Kanter apakah sepakat terhadap statement itu melihat realita yang terjadi sekarang khususnya di Jakarta? Betul, kalau saya sih agak setuju karena menurut saya gini, pertanyaan saya mungkin dari sebuah misalkan ada ketika ditanya gitu, umur berapa milenial itu punya duit minimal 2 miliar lah kalau memang dia mau beli properti. Itu kalau orang nggak punya privilege nggak mungkin punya duit 2 miliar. Kayaknya susah gitu. Ya kan, maka dari itu mungkin saya setuju kalau memang yang punya rumah itu ya pasti yang punya privilege di Jakarta. Yang nggak punya ya itu yang tadi yang saya bilang ya, yang sekarang lagi untung nih bagus ya kan, punya sekolah di kota penyangga ya itu pasti jauh sama saya yang punya sekolah di tengah kota. Karena orang-orang milenial itu lebih pindah ke suburban itu dibanding kita yang di Jakarta itu makin sempit. Karena gitu. Harganya memang udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal di Jakarta. Makanya yang di luar kalau dibandingkan dengan Jakarta lebih murah gitu ya. Walaupun memang endurance mereka tuh kan benar-benar fighter banget kan. Kalau yang dilihat apalagi kalau naik motor ya pagi-pagi tuh udah kayak mohon maaf kayak ikan-ikan yang kecil gitu kan. Wah itu luar biasa. Fighting spiritnya mereka dari kota-kota penyangga ke ibu kota tuh. Saya juga pernah lihat tuh sempat viral di TikTok yang dia bangun pagi dari Bogor jam sekian, jam 4 apa jam 3 gitu. Dempetan naik kereta sampai rumah lagi dia sekitar jam 9-an ke atas itu. Kadang-kadang ada jam 11 gitu kan. Wah itu repot itu. Iya. Terus juga kira-kira apa ya? Kan berpengalaman juga dulu sebelumnya di DPR. Program pemerintah yang sebelumnya itu terbukti berhasil atau tidak gitu. Kalau misalnya memang berhasil, kenapa? Atau mungkin dari Bang Kanter memiliki sebaiknya pemerintah ke depannya seperti ini yang kebijakan dibuat. Kalau menurut saya sih dari pemerintah, jadi isu terhadap perumahan ini sudah ada dari zaman Pak Fauzi Bowo. Mau itu zamannya Pak Ahok, mau zamannya Pak Jokowi, mau zamannya Pak Anies, dan terakhir juga Pak Heru, itu punya sama, platform yang sama. Bagaimana menciptakan rumah untuk warga Jakarta, khususnya untuk kaum milenial. Menurut saya sama, walaupun produknya beda-beda ya. Mungkin zamannya Pak Fauzi Bowo tuh namanya 1 juta rumah. Kalau nggak salah itu yang dicanangkan sama Pak Yusuf Kalla waktu itu, Pak zamannya Pak SBY. Terus di zamannya Pak Jokowi juga sama, masih tetap 1 juta rumah. Nah, di zamannya Pak Anies, saya beranggapan antara Pak Jokowi sama Pak Ahok tuh sama ya. Produknya masih tetap 1 juta rumah ceritanya. Dan di zamannya Pak Anies itu cuma diganti nama sebagai Rumah Samawa, DP 0 dan lain sebagainya. Tapi itu kan cuma package-nya doang. Sebenarnya
goodwill-nya sama. Bagaimana menciptakan rumah-rumah ini buat walaupun juga programnya dari mulai Pak Fauzi udah bukan bercerita tentang landed house, tapi vertical housing, rumah susun lah bahasa. Susun, apartemen. Ya apartemen gitu. Kalau dibilang rumah samawa gitu. Sakinah mawadah ibaratnya sekarang. Berarti karena memang keterbatasan lahan, jadi butuh untuk dibuat rumah susun. Ya vertical housing kalau istilahnya. Menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak kepala lah yang bisa tinggal di situ. Benar. Nah, belajar dari program-program tersebut, kira-kira apakah memang ada yang perlu diperbaiki dari program itu atau mungkin dilanjutkan? Betul. Kalau aku sih berpikir gini loh. Kalau kebetulan punya teman juga nih yang agak mengelola kayak begitu. Ya mereka lagi mau punya kesempatan, punya tanah dan lain sebagainya. Terus tapi hari gini kalau nggak bagus mungkin jauh lebih paham kan. Kredit terhadap properti ini lagi ditahan-tahan nih istilahnya, karena mungkin kalau nggak salah di Amerika nih kan isu terhadap perumahan nih kan lagi kurang bagus. Nah kelihatannya berpengaruh nih terhadap di Indonesia juga. Jadi kalau teman-teman yang baru yang nggak punya portfolio, walaupun dia punya landed house-nya besar, kayaknya juga agak susah. Jadi isu saya beranggapan ya berilah kesempatan kredit loan sebesar-besarnya buat orang-orang yang punya landed house mau bangun. Nah itu yang sebenarnya jadi concern gitu kan. Jakarta ini nggak punya tanah, ya kan? Tanahnya terbatas. Nah ketika ada orang yang punya tanah dan ini beri kesempatan dibuka kredit loan-nya itu buat mereka yang punya tanah pastinya gitu kan, gitu. Dan kita tidak bisa menampilkan di Jakarta kan banyak orang kaya juga gitu. Banyak orang kaya. Kebijakan itu apakah perlu ada pembatasan, misalnya satu orang dibatasi kepemilikan propertinya? Kayaknya sudah ada tuh Gus. Oh sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau nggak salah ada undang-undang pertanahan itu seseorang itu dalam satu wilayah tuh harus maksimum punya tanah 1 apa 5 hektar gitu. Paling besar gitu. Itu hitungan satu orang? Iya kalau nggak salah di perkotaan. Karena ada tetangga saya namanya, ya kita nggak bisa sebut ya, salah satu landed orang kaya lah di Jakarta Timur. Namanya orang tua saya juga. Kebetulan orang dari Madura gitu. Wah itu luar biasa itu Bapak Haji itu. Kalau nggak salah beliau itu udah nggak boleh punya tanah lagi atas nama beliau gitu. Jadi beliau ini dibatasinya atas jumlah kepemilikan tanahnya gitu. Jadi bukan berdasarkan luasnya tapi berdasarkan jumlahnya. Luasnya pasti. Ya. Dan waktu di daerah-daerah juga ada juga sepupu dari istri saya juga dibatasi karena memang di daerah gitu. Karena menurut saya ini aturan juga sama walaupun di kota ataupun di daerah juga dibatasi itu kepemilikan tanahnya itu. Seperti itu. Sudah ada sih aturannya sih gitu. Oke, ini eye opening juga nih. Ini menarik. Jadi statement milenial susah memiliki rumah dari Bu Sri Mulyani waktu itu juga benar adanya dan dikonfirmasi oleh salah seorang tokoh masyarakat juga nih Bang Kantar dari Jakarta Timur. Dan memang nggak bisa dipungkiri kalau kita tanya kiri kanan, teman-teman pasti juga akan berpendapat sama. Memang semakin kesini itu makin sulit untuk memiliki properti sendiri atau rumah sendiri. Nah, selain masalah properti, pendapatan, kira-kira mungkin nggak sekarang ya, mungkin berikutnya nanti saya coba undang lagi nih Bang Kantar. Tapi topiknya agak berbeda. Kira-kira yang sentilan atau topik-topik yang kira-kira menarik atau yang harusnya menjadi concern di kaum milenial tuh topik tentang apa sih Bang? Wah, itu sebenarnya banyak sih isu milenial. Sebenarnya paling renyah sih bagaimana dia melek terhadap politik dulu. Oh, melek terhadap politik. Melek politik karena milenial tuh jauh banget sama politik gitu. Kalau mungkin Mobile Legends gitu ceritanya kenceng-kenceng itu. Kalau mau cerita ataupun game-game gitu kan bagus kayak lebih paham itu. Saya nggak paham tuh sama game-game tuh kan. Nah, itu yang ibaratnya juga penting gitu. Karena menurut saya yang sekarang saya lagi drive isu juga terkait penggunaan AI gitu kan di Jakarta. Kenapa saya agak kenceng walaupun kelihatannya nggak populis di teman-teman saya gitu kan? Karena menurut saya gini, ketika kebanyakan menggunakan AI, artinya artificial intelligence ini akan memberi ruang yang sempit buat teman-teman kesempatan kerja. Makanya menurut saya ya harus diisi gitu. Misalkan contoh, kalau misalkan saya pernah nanya waktu itu sama
Pak Ahok waktu itu nggak salah, waktu saya ya kalau nggak salah ya salah satu ininya anak buahnya di kebersihan. Pak, kenapa Bapak nggak beli road sweeper banyak-banyak? Road sweeper tuh sapu jalanan. Oh, gitu yang kan. muter-muter itu Nah, ya? yang di jalan itu kan iya. bagus tuh kan. Kenapa Jakarta Timur kayak di Anak Tirikan nggak boleh road sweeper dan lain sebagainya? Penjelasan masuk akal mereka itu kepala dinas zamannya Pak Ahok itu dia bilang, kalau saya banyakin road sweeper berarti orang yang sapu jalanan pasukan oranye itu berkurang. Oh. Itu masuk akal menurut saya. Nah sekarang kalau kebijakannya pemerintah yang kayak begini itu juga gimana ya, mereka asik banget sama yang namanya teknologi tanpa memikirkan hak asasinya manusia untuk bekerja dan dapat pendapatan, itu juga salah juga, Gus. Ya kan, makanya hari ini saya concern banget walaupun nggak populis ceritanya. Wah, ini apa nih AI? Apa banyak yang nanya juga AI itu apa gitu, padahal dia milenial gitu kan. Nggak ngerti. Nah, sedangkan ya itu menurut saya kalau memang kita nggak concern terhadap hal itu, kalau kita nggak speak up terhadap hal itu, ya kesempatan kerjanya makin berkurang, Gus. Oh, mungkin ini ya Bang ya, biar pada penasaran nih, jangan dibeberin semua di Iya. Ini kalau misalnya pada viewers penasaran, komen di bawah atau like. Semakin banyak komen atau like, kita undang lagi Bang Kanter, kita ngomong tentang AI, ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, gitu. Terutama untuk hal-hal yang topik yang kaitannya tentang milenial. Milenial nih butuh banget dia. Iya, jadi sampai di sini untuk kali ini topik bahasan kita. Terima kasih banyak sudah mau datang, ngobrol, berbincang, biar masyarakat pada tahu nih sebenarnya yang politik yang nyerempet dengan seangkatan kita lah, milenial ke bawah, yang anak muda. Kenapa mereka juga harus tidak boleh apatis dengan politik? Kita juga sering-sering lah undang-undang tokoh-tokoh yang inilah yang lebih tahu gitu. Iya. Jadi politik bukan sekedar kita rebut-rebutan kekuasaannya aja, enggak. Politik ini tentang hajat hidup kita ke depan, yang ibaratnya nanti yang hari ini mengisi ruang-ruang publik kita yang baby boomer ini akan digantikan sama Bagus, sama teman-teman yang lain, mungkin saya juga. Itu yang menggantikan ruang publik kita, menggantikan ruang politik kita, sehingga ke depan mau dibawa kemana nih? Jakarta, Indonesia itu seperti apa? Ya dari kita. Kalau yang anak mudanya itu antipati ataupun udah itu ada yang ngurusin, ya gimana? Anggaplah misalkan kebutuhannya kan kalau nggak salah 60% hari ini anak milenial nih jiwa pilih di Jakarta. Tapi diisinya sama perwakilan-perwakilannya itu kolonial nih, nggak nyambung. Kayak tadi mungkin cerita AI, cerita tentang sandwich generation, mereka kayaknya nggak relate sama mereka. Kalau ya artinya nanti produk kebijakannya nanti akan bertentangan sama teman-teman yang 60% ini. Jadi gitu. karena beda generasi, dia tidak merasa relate. Betul. Jadi apa ya? Keterwakilannya berkurang. Benar. Ya. Makanya harus diisi teman-teman kayak Bagus, siapapun lah, ya kan, di teman-teman kita yang seangkatan kita gitu, Gus. Yang dianggap lebih mengerti, lebih relate dan lebih dekat lah. Betul. Gitu ya. Yang lebih paham lah kondisinya. Wah, ini kayak kalau sama Bang Kanter omongannya nggak habis-habis nih. Selalu ada topik menarik buat dibahas. Tapi karena ini kan segmennya ngopi. Ngopi. Jangan lupa diminum. Siap. Nanti ada ini cuma pajangan doang, bukan buat diminum. Ini minuman bener nih. Kopi nih rasa gayo kayaknya. Rasa gayo, oke. Nah, jadi itulah akhir dari segmen kita kali ini. Kira-kira segmen apa yang atau topik apa yang para viewers mau bahas, yang kira-kira, dan mungkin ada rekomendasi siapa tokoh yang bisa diundang di acara ini untuk berikutnya. Saya Taufik Bagus Murdianto dan saya Kanter Sangaji. Dengan ini mohon diri. Dah. Bye, cangcingnya babe.